Peradaban Lembah Sungai Indus. Masyarakat Lembah Sungai Indus. Diketahui, peradaban Lembah Sungai Indus dihasilkan dari akulturasi beberapa kebudayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang yang mendiami daratan India kuno. Berikut ciri-ciri fisik dan kebiasaannya. 1. Tinggi besar, kulit putih, hidung mancung, rambut lurus, mata tidak terlalu besar, suka menaklukkan daerah baru, haus kekuasaan, dan gemar merusak budaya-budaya asli. Bangsa Dravida, bangsa asli tanah India. Berikut ciri-ciri fisik dan kebiasaannya. Pendek, kulit hitam, hidung pesek, rambut keriting, mata belok, membangun peradaban, cinta damai, dan menghargai lingkungan. Dilihat dari film Bollywood, artis-artisnya terbagi dalam 2 kategori loh. Contohnya seperti Amitabh Bachchan dan Mithun. Pusat peradaban. Peradaban Lembah Sungai Indus diketahui melalui penemuan-penemuan arkeologi di kota Harappa dan Mohenjo-daro. Kota Mohenjo-daro diperkirakan sebagai ibu kota daerah Lembah Sungai Indus bagian selatan, dan kota Harappa sebagai ibu kota Lembah Sungai Indus bagian utara. Mohenjo-daro dan Harappa merupakan pusat peradaban bangsa India pada masa lampau. Tata kota. Di kota Mohenjo-daro terdapat gedung-gedung dan rumah tinggal serta pertokoan dibangun secara teratur dan berdiri kokoh. Gedung-gedung dan rumah tinggal serta pertokoan itu sudah terbuat dari batu bata yang terbuat dari lumpur. Wilayah kota dibagi atas beberapa bagian atau blok yang dilengkapi jalan yang ada aliran airnya. Gak kalah deh dengan kota New York. Sistem pertanian dan pengairan. Daerah Lembah Sungai Indus merupakan daerah yang subur. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat India. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat telah berhasil menyalurkan air yang mengalir dari lembah Sungai Indus sampai jauh ke daerah pedalaman. Padahal belum ada loh PDAM-nya. Pembuatan saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki peradaban yang tinggi. Hasil-hasil pertanian yang utama adalah padi, gandum, gula, kapas, teh, dan lain-lain. Sanitasi atau kesehatan. Masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa telah memperhatikan sanitasi lingkungannya. Teknik-teknik atau cara-cara pembangunan rumah yang telah memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan kebersihan lingkungan, yaitu rumah mereka sudah dilengkapi oleh jendela yang lumayan besar agar sirkulasi udara lebih lancar. Teknologi. Masyarakat Lembah Sungai Indus sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan mereka dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan, seperti bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Berbagai macam patung, perhiasan emas, perak, dan berbagai macam materai dengan lukisannya yang bermutu tinggi, dan alat-alat peperangan seperti tombak, pedang, dan anak panah. Pemerintahan. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Maurya antara lain sebagai berikut. 1. Chandragupta Maurya. Setelah berhasil menguasai Persia, pasukan Alexander Agung melanjutkan ekspansi dan menduduki India pada tahun
327 sebelum Masehi melalui celah Khaybar di pegunungan Himalaya. Pendudukan yang dilakukan oleh pasukan Alexander Agung hanya sampai di daerah Punjab. Pada tahun 324 sebelum Masehi muncul gerakan di bawah Chandragupta. Setelah Alexander Agung meninggal tahun 322 sebelum Masehi, pasukannya berhasil diusir dari daerah Punjab dan selanjutnya berdirilah kerajaan Maurya dengan ibu kota di Pataliputra. Chandragupta Maurya menjadi raja pertama kerajaan Maurya. Pada masa pemerintahannya, daerah kekuasaan kerajaan Maurya diperluas ke arah timur, sehingga sebagian besar daerah India bagian utara menjadi bagian dari kekuasaannya. Dalam waktu singkat, wilayah kerajaan Maurya sudah mencapai daerah yang sangat luas, yaitu daerah Kashmir di sebelah barat dan lembah Sungai Gangga di sebelah timur. 2. Asoka. Asoka memerintah kerajaan Maurya dari tahun 268 sampai 282 sebelum Masehi. Asoka merupakan cucu dari Chandragupta Maurya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Maurya mengalami masa yang gemilang. Kalingga dan Dekkan berhasil dikuasainya. Namun, setelah ia menyaksikan korban bencana perang yang maha dahsyat di Kalingga, timbul penyesalan dan tidak lagi melakukan peperangan. Mula-mula Asoka beragama Hindu, tetapi kemudian menjadi pengikut agama Buddha. Sejak saat itu, Asoka menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi negara. Setelah Asoka meninggal, kerajaan terpecah belah menjadi kerajaan kecil. Peperangan sering terjadi dan baru pada abad keempat Masehi muncul seorang raja yang berhasil mempersatukan kerajaan yang terpecah belah itu. Maka berdirilah kerajaan Gupta dengan Chandragupta sebagai rajanya. Kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat lembah Sungai Indus bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Dewa-dewa tersebut misalnya dewa kesuburan dan kemakmuran. Masyarakat lembah Sungai Indus juga menyembah binatang-binatang seperti buaya dan gajah, serta menyembah pohon seperti pohon pipal, beringin. Pemujaan tersebut dimaksudkan sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya, berupa kesejahteraan dan perdamaian.